Oke, hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif. Masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan kita masuk di segmen konsultasi YouTube. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang seputar YouTube. Jadi ada Om Fikri, apa kabar Om? Alhamdulillah kabar baik Mas. Jadi sebelum Ininya kita apa Mas? Apa siapa ya? Mas aja. Mas saya Mas Mawan ya. Oke, jadi gini, sebelum kita membahas, nanti kita bakal review channelnya Om Fikri. Dan juga kita bakal, Om Fikri bisa tanya-tanya, sharing-sharing seputar YouTube. Nanti pertanyaannya bakal kita coba jawab semaksimal mungkin. Kita coba jawab semampu kita, setahu kita. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, Om Fikri ini adalah seorang, ini ya, sepengetahuan saya itu Om Fikri adalah seorang YouTuber warga Indonesia, WNI, cuman sekarang ada di Melbourne, Australia. Benar. Oke. Itu gimana Om, di sana itu udah jadi warga negara sana atau masih kerja tapi tetap KTP-nya Indonesia atau paspornya Indonesia atau gimana Om? Nah, saya itu udah sebelum masuk Melbourne saya sudah di New Zealand dulu, di Auckland, Hmm. Selandia Baru. Ya di sana dari Selandia Baru udah lama, sekitar 14 tahun di Selandia Baru. Terus ganti paspor, jadi saya warga negara New Zealand sekarang. Warga negara New Zealand. Jadi bukan New Zealand. bukan warga negara Indonesia lagi ya Om ya? Dia sekarang jadi WNA Om. Mas. Tapi Oke, masih cinta Indonesia. masih cinta Indonesia ya. Iya. Oke. Ini sekarang lagi membangun channel YouTube ya. Nah, itu dia. Nah, kalau Dari dulu Mas, aku masih di New Zealand itu pengen banget jadi di 2014 ya kalau nggak salah. Cuma 2014. dulu gimana apa mulainya dari mana gitu kan. Terus gimana caranya dan saya itu termasuk orangnya apa ya, Mas? Susah diajak ngobrol. Susah, introvert ya. Maksudnya ngomong, iya iya, apalagi ngomong sendiri kan istilahnya kalau ngobrol Ah, gitu kan. iya Inilah iya. malu-malu lah orangnya pemalu lah gitu. 2017 saya pindah ke Melbourne, Melbourne, Australia. Australia. Sampai sekarang ya masih di Melbourne. Itu dulu kerja di sana ya. Saya dulu kerja di New Zealand kerja, di sini juga kerja ya. Oke. Jadi kita ngomongin tentang YouTube. Nih, Mhm. silakan kalau misalnya Om Fikri ya. Boleh, boleh, boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan. Sebelum kita review channelnya, itu seperti Mhm, apa, kelemahannya di mana, dan sebaiknya mhm, apa yang harus dilakukan nanti. Jadi silakan tanya boleh. dulu. Apa yang membuat Om Fikri bingung gitu dengan channel YouTube-nya yang tidak kunjung berkembang, padahal di Australia loh Nah itu peluangnya dia besar ya. banget. Setelah saya pasti apa sering nonton YouTube-nya Mas Wawan ya, Mas Kontaro ya. Heeh. Iya, ya, terus saya belajar dari sana. Yang saya mau pertanyakan ke saya istilahnya YouTube-nya itu disebut bisa dibilang campuran ya. Iya, iya. Biasa kan orang di satu tema aja makannya katanya apa disebutnya cepat berkembang atau gimana. Itu gimana itu Bang? Enggak, maksudnya harus satu tema Berarti gitu kan maksudnya. ya makanya saya Ah, apa nanyanya apa harus satu tema apa harus satu campuran. jadi Maksudnya mhm, sebelum memilih satu tema atau campuran, sebelumnya itu mhm, sebaiknya eh, tahu dulu maknanya, Om Fikri. Jadi mhm, ini kan sudah beredar nih isu-isu tentang iya, harus fokus satu tema, fokus satu mhm, niche, ada yang bilang satu iya, niche, satu tema, iya, terus yang campuran. Kadang-kadang orang-orang nggak tahu. Mungkin Om Fikri sendiri mungkin belum belum seberapa memahami juga. Kalau betul. dilihat dari pertanyaan Om Fikri sepertinya masih belum paham. Yang campuran Mhm, itu seperti apa, yang satu tema seperti apa. mhm, Nah, ini saya jelasin dulu ya. Ada beberapa kategori di YouTube. Salah satunya yang saya lihat dari channelnya Om Fikri itu sebenarnya bukan campuran, Om. Bisa oh dibikin ya, bukan campuran. Jadi itu kan kategori di Australia. Jadi kan ada istilahnya daily vlog. Kalau orang Indonesia mhm, mengatakan vlog keseharian. mhm, Nah, sebenarnya Om Fikri ini sebenarnya bukan campuran, tapi terkesan campuran, Om. oh gitu. Jadi kalau misalnya Om Fikri itu berkonsepnya ke objeknya, itu akan jadi campuran. Contoh, Om Fikri kan suka masak atau kerjaannya memang chef Om, kalau boleh tahu. Oh bukan, saya di
di apa? Saya di transportasi, supir. Tapi di situ ada masak juga kan? Berarti hobinya masak atau bisa masak ya? Ya itu karena ya karena di sini di luar negeri kan istilahnya nggak Oh, ada itulah. Jadi harus sebuah segalanya sendiri gitu. survive Biarpun ya, ada survive sendiri ya. istri gitu ya. Karena istri kerja juga, kalau saya libur saya masak. Jadi harus bisa. Ya Jadi masak juga masak rumahan lah. itu saya lihat ada masak, ada BM, apa? BMX ya, sepeda ya kalau nggak salah ya. Terus beda MTB, apa MTB ya. mountain bike. Ya Mountain MTB bike ya. ya, MTB. Yes. Nah, itu kalau misalnya dilihat dari perspektif objeknya, itu akan jadi campuran, kadang masak, kadang sepedaan ya kan. Nah, itu kalau fokusnya di objeknya. Tapi kalau misalnya Om Fikri itu fokusnya dibalik ke subjeknya, akan jadi fokus satu tema sebenarnya. Temanya adalah personal branding. Oke, oke, oke. Jadi seperti itu. Maksudnya dalam personal branding itu? Maksudnya bukan jadi gini, di situ kan ada masak, kemudian ada juga yang namanya sepeda, Jalan-jalan lah. jalan-jalan juga. Nah, ini kalau difokuskan ke temanya ini, fokus ke sepedanya, ke masaknya, perspektif sepedanya, masaknya, dan juga jalan-jalannya, ini akan terkesan campuran. Tapi kalau dibalik ke subjeknya dalam artian ke cerita pribadi Om Fikri. Jadi yang dibangun otoritasnya adalah ini adalah cerita seseorang, bukan sesuatu. Ngerti nggak maksudnya? Oke, jadi ke saya sendiri ya, Iya, ke subjeknya. jadi kemasannya itu sebaiknya daily vlog gitu, keseharian. Ini bukan channel tentang tutorial masak, ini bukan channel tentang review sepeda, ini bukan channel tentang review wisata, tapi ini adalah channel tentang Om Fikri yang kadang-kadang suka sepeda, kemudian bisa masak juga, dan juga kebetulan di Australia kemudian mereview wisata-wisata yang ada di Australia. Jadinya sebenarnya tetap fokus satu tema. Kalau konsep kontennya adalah daily vlog dan setting kategorinya blog dan orang gitu, Om. Apakah bisa berkembang? Sangat bisa karena Anda di Australia. Kalau Anda di Indonesia, Begitu. wah susah. Kenapa? Karena saingannya banyak. Kalau di Australia, Kayak jadi karena banyak teman-teman TKI YouTuber yang jadi YouTuber itu cepat berkembang. Kenapa? Apakah dia pinter kamera ataukah pinter di depan kamera atau ngobrolnya apa? Cara mengucapkannya juga mungkin. Nah, sebenarnya bukan itu. Ada banyak orang-orang yang biasa-biasa aja sebenarnya, tapi bisa channelnya besar. Kenapa? Karena kebetulan ada di luar negeri. Dan orang-orang Indonesia itu, karena penontonnya adalah orang-orang Indonesia, jadi orang-orang Indonesia itu seneng banget kalau misalnya ada saudaranya yang ada di luar negeri dan itu menceritakan tentang tempat luar negeri, dan kebetulan penontonnya itu bercita-cita pengen ke tempat itu. Oke, jadi ada nilai tambahnya itu. Iya, jadi apa ya istilahnya, point of view-nya ada di situ, Om. Jadi Om Fikri bisa mereview, jadi bisa daily vlog keseharian Om Fikri. Jadi referensinya banyak banget, bisa ditonton di YouTube itu vlog-vlog yang ada di Australia, di Amerika, yang ada di TK di Korea dan lain sebagainya. Kenapa mereka besar-besar ya? Karena gini, saingannya sedikit, Om. Kenapa saya bilang saingannya sedikit? Jadi resiko seorang YouTuber itu beratnya ketika saingannya banyak. Bisa jadi saingannya itu dari penonton. Mereka awalnya nonton, terus bikin konten yang sama dengan yang ditonton. Akhirnya semakin banyak tuh tema yang seperti itu, akhirnya semakin susah. Nah, Om Fikri kebetulan ada di Australia kan? Ada di Australia, dan penonton akan nonton, tapi penonton akan susah bikin konten yang sama dengan kontennya Om Fikri. Dari situ peluangnya sangat amat besar sekali, Om. Siap. Jadi dari sini sudah paham ya, Om ya? Iya, siap. Nah, Dulu pernah saya lihat kontennya Mas Wawan juga yang di apa istilahnya kategori-kategori bisa disebut YouTube masak, Iya. disebutnya vlog buat masak, buat apa kemarin itu yang inget itu yang vlog keseharian. Vlog Nah, katanya dan di sana orang. katanya vlog dan orang gitu. Ya, Iya. kenapa di Indonesia cepat? Karena
Ya pasti yang kalau yang orang-orang udah terkenal kan pasti udah kayak artis lah, itu kan Iya, cepet kan itunya berkembangnya ya kan. jelas. Ya karena saya bukan artis gitu kan, jadi gimana itu mas? Kalau kita di Indonesia agak berat bikin kayak gitu. Oh, kalau Indonesia ya. Kalau Fikri di Australia itu sedikit mudah karena apa? Australia banyak orang-orang Indonesia yang pengen jalan-jalan ke Australia, makanya salah Mhm. satunya adalah saya Ketika Fikri Siap, siap. Tunggu mas, hubungi mencerit, saya ya. iya, menceritakan tentang Australia itu gimana, culture-nya di sana jalan makannya itu habis berapa, terus tempat-tempat yang wisatanya di mana. Terus kalau misalnya orang Indonesia itu mau ke Australia itu nginepnya itu di mana, harus nyiapkan duit Ya. berapa. Itu yang dibutuhkan oleh penonton. Soalnya saya itu sering banget nonton vlog-vlog terutama yang ada di Amerika baru-baru ini. Ada yang namanya dari Amerika, namanya adalah M Hidayat. Pernah nonton nggak Belum tuh kayaknya. Belum ya. Nah, M Hidayat ini kenapa saya suka nonton channelnya ini, kebetulan saya tuh pengen banget ke luar negeri, pengen ke Amerika. Dia mencerita, dia seorang pilot, sekolah pilot Oh. terus jadi pilot di sana. Aslinya Semarang. Dia itu Mhm. bercerita tentang dia tinggal di LA. Dia cerita tentang LA, dia pasar loak seperti itu. Jadi dia cerita ketika di Amerika itu budayanya seperti ini, harus bayar ini, terus sewa kosnya itu berapa. Jadi dia bercerita banyak ba- jadi saya banyak banyak tahu soal Amerika gara-gara nontonin ini Oke. Siap. Nah, Om Fikri juga bisa tuh vlog Australia, mungkin bisa bisa ditiru, bisa dibuat. Lebih dalam gitu istilahnya tentang. Iya, dan ini adalah kompetitor Om Fikri. Mhm. Nah, harus dipelajari tuh Kusuma di Australia ini ada lagi. Dan pesan saya adalah kalau pengen channelnya berkembang, salah satu caranya adalah kolaborasi dengan orang-orang ini, Kusuma di Australia. Entah gimana caranya menghubungi mereka Siap. supaya Sebenarnya YouTuber yang ada di Australia juga ya. ya berkolaborasi di banyak, entah gimana caranya cari di sana YouTuber Australia Hmm. atau jalan-jalan di Australia ini, vlog Australia. Siap. Yang kayak gini-gini, atau bisa ngobrol sama orang Australia. Mhm. Jadi Om Fikri ngobrol sama mereka tentang pertanyaan tentang Australia, terus ditranslate ke bahasa Indonesia karena target penontonnya kan orang Indonesia. Bisa ya. Nah, ditranslate, ternyata seperti ini. Terus diumpan lagi, diumpan. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton silakan komen di bawah yang ada pertanyaan tentang orang Australia. Itu akan bisa terjadi sebuah kumparan di dalam channelnya Om Fikri, akan meledak nantinya. Gitu Om. Siap. Jadi lebih ke jangan terlalu terkonsep aku bikin masak, konsepku mau dibawa ke olahraga. Jangan seperti itu, lebih baik daily vlog aja. Dari blog ya. Siap. Daily vlog. Jadi informasi tentang Australia. Jadi ketika orang mencari tentang Australia, itu itu rujukannya ada di channelnya Om Fikri. Mhm. Oke, sekarang kita bakal review coba channelnya Om Fikri ya. Fikri channel ya Om ya. Fikri channel ya. Ya. Itu nama itu harus itu juga nggak Mas? Kenapa? Kan ini namanya cuma Fikri channel. Apa harus ganti nama Enggak. biar ada yang lebih? Nggak usah juga ya. Enggak. Lebih bagus itu nama sendiri aja Om. Nggak usah pakai channel. Nama saja. Yap. Fikri siapa gitu, terserah Om. Nama asli. Karena ini tujuannya adalah membangun personal branding. Jadi sebaiknya namanya nama ini, nggak usah pakai channel. Nama asli aja, Fikri siapa gitu. Atau pakai nama istri. Istri orang Australia, bukan orang Indonesia atau orang Oh Australia? bukan, orang Indonesia juga. Orang Indo ya. Nah, Iya, orang Indo. Fikri. Jadi biasanya kalau misalnya pakai nama keluarga itu mungkin ya, kalau menurut saya berkahnya lebih. Contoh seperti Baim Paula, terus Gen Halilintar itu kan keluarga. Terus Iya. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rans Entertainment kan disingkat seperti itu. Nggak tahu, Mhm. saya percaya nggak percaya, emang kalau yang kontennya itu dikasih nama keluarga, nggak tahu, larinya cepet banget. Itu sekilas Tapi aja. berarti keluarga harus ikut itu juga dong. Sesekali juga. aja, nggak apa-apa.
Kalau nggak kali. Itu dia istri saya nggak belum suka oh gini-gini gitu ya. ya. Ya udah kalau gitu nama sendiri aja. Ambil Fikri, dulu ya. Fikri siapa? Fikri Australia gitu. Nah, Oh iya kan boleh. kata Atau kunci kan. Fikri Melbourne gitu ya. Kalau Melbourne sih terlalu spesifik. Nanti kata Oke oke kuncinya. oke. Jadi akhirnya di channelnya itu ada Australinya. Jadi seperti ini tadi. Yang tadi kan Fikri Ozi kali ya. kalau Aussie sih kata kunci untuk orang Indonesia ngetiknya bukan Aussie, lebih ke Australia. Aus Australia. Oke. Karena target penontonnya orang Indonesia juga Indonesia. sih. Coba yang tadi nih vlog Australia. Nah ini Kusuma di Australia. Ini kenapa dia namanya Kusuma di Australia? Karena ya targetnya adalah orang Indonesia. Makanya dikasih Australia karena ini kata kunci Om. Ketika orang ngetik Australia, nih langsung muncul channelnya dia. Pasti keluar. Oke oke oke. Tapi saran saya Fikri Australia, nggak usah kasih D terlalu panjang menurut saya. Yep. Lebih simple, lebih bagus. Fikri Australia. Australia. Jadi di sini di bannernya dikasih bendera Indonesia dan Australia. Oke. Nah di sini ini bendera Indonesia Nilai dan jualnya juga ya. sebagai identifikasi, sebagai branding atau ya membranding. Branding itu kan menancapkan sebuah persepsi terhadap audiens. Nah, ketika ada bendera Indonesia dan Australia, berarti orang akan langsung berpersepsi. Namanya Fikri. Fikri ini berarti orang Indonesia. Ada bendera Indonesia dan ada di Australia. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri, Om. Siap. Nah, ini seperti ini. Ini sebenarnya sudah Om Fikri sudah melakukan. Ini terlalu terkonsep. Maksudnya gini, terlalu objektif Om. Olahraga ini kan menargetkan orang yang pengen olahraga. Jadinya Australianya tenggelam, nggak ada judulnya Australia, nggak ada. Latihan taekwondo. Ya orang nggak tahu di thumbnail ini, orang nggak tahu. Ini mungkin tutorial atau latihan. Targetnya adalah orang-orang yang taekwondo, ya kan? Nah sekarang kita balik lebih ke subjektif, ke subjeknya, lebih ke personalnya. Entah Om Fikri mau taekwondo, entah jalan-jalan, entah makanan, kan campur-campur. Tapi sebenarnya fokus satu temanya adalah orang Indonesia yang ada di Australia. Berarti harus ada Australinya berarti dalam judulnya juga. Yes. Jadi jadi istilahnya membangun otoritas Om. Yap. Jadi channel ini supaya terekomendasi, caranya adalah harus punya otoritas. Karena algoritma YouTube itu merekomendasikan channel kita ketika kita punya otoritas. Jadi semakin kita ahli, jadi gini, algoritma YouTube itu menangkap sinyal channel kita ahli. Algoritma kan robot Om. Yep. Nah itu menangkap sinyal kita dibilang ahli kalau videonya banyak yang pertama. Nah yang pertama. Yang kedua, kalau viewernya banyak. Kenapa? Kalau viewer banyak berarti peminatnya banyak. Orang kalau channelnya diminati banyak orang berarti dianggap sama algoritma YouTube bahwa saya channelnya ahli di topik tersebut. Terus banyak komen, banyak yang nge-like. Nah dari situ algoritma YouTube menganggap bahwasannya itu channel ini adalah ahli di bidang tersebut. Makanya itu namanya kenapa bisa dibilang ahli, karena punya otoritas di situ. Nah yang harus dilakukan oleh Om Fikri harus membangun otoritas tertentu supaya algoritma YouTube menangkap sinyal bahwasannya Om Fikri ahli dalam hal tersebut. Sehingga orang kalau misalnya mencari Australia atau terbiasa nonton vlog-vlog Australia akan rekomendasi video-videonya Om Fikri. Nah, caranya adalah banyakin video. Upload video serutin mungkin, setiap hari kalau bisa. Semakin sering semakin kalau pengen cepet Om, saya kasih saran ya. 1 hari 5 video. 1 hari agak susah ya. Bagusnya durasi bagusnya seberapa lama? 8 menit. Minimal 8 menit. 8 menit gitu ya. Ya. Nah, supaya bisa mungkin berat ya karena mungkin harus aktivitas yang lain. Benar. Supaya tidak berat Om, saran saya adalah bikinlah konten yang paling mudah, yang paling tidak merepotkan. Yang tidak membutuhkan apa-apa, hanya butuh kamera dan Om Fikri dan Australia, udah itu aja. Misalnya contoh, pagi hari bangun tidur bikin konten.
bangun tidur di Australia, review alam di sekitar rumah misalnya, terus ngopi atau apa dan lain sebagainya, satu konten. Berangkat kerja bikin konten lagi, ini perjalanan kerja misalnya, ini jalannya ke sini ke sini ke sini. Setelah sampai ke tempat kerja selesai, closing, 2 konten. Habis itu siang waktunya istirahat, mungkin istirahat kerja, bikin konten makan siangnya apa. Kalau di Australia makan siangnya apa. Nah, Oke. jadi orang Indonesia ini kan pengen tahu kalau di Australia itu apa iya makan nasi juga. Nah, itu yang harus dikemas. Nggak tahu Om Fikri nanti di sana makan siangnya pakai nasi atau sekarang udah nggak makan nasi lagi. Nah, itu ceritakan Om. Seperti itu bedanya di sana dan di sini. Jadi ini namanya adalah menciptakan sebuah kontroversi di dalam otak penonton. Jadi seperti itu. Ini yang akan menjadi daya tarik. Terus siang habis itu pulang kerja jadi konten 4. Terus malam makan malam atau jalan-jalan malam, review malam hari di Australia. Akan rutinitas ini bikin konten yang semudah mungkin. Kalau nggak sempat ngedit, lebih baik nggak usah diedit. Apa adanya gitu. Apa adanya. YouTube Penting durasi yang bagus 8 menit ya. 8 menit sampai 10 menit awal-awal. Awal-awal. Nanti lama-lama kalau sudah banyak yang suka, banyak yang request, Om request tempat ini. Saya mau kuliah di sana, Om, misalnya kan gitu. Sip. Nah, di sana lakukan sekonsisten mungkin, Om. Dari situ nanti akan ada momen di mana video Anda ada salah satu yang direkomendasikan. Awalnya satu direkomendasikan, Om Fikri terus konsisten dengan ritme itu, nanti akan ada 10 video yang direkomendasikan. Terus sampai terjadi sebuah kumparan, dan yang terjadi adalah channelnya Om Fikri akan meledak nantinya. Siap. Dan Jelas. perlu diketahui ya Om, karena Om Fikri ada di Australia, di Aussie, penonton Om Fikri adalah orang Indonesia. Kalau ngomongin soal segmentasi pasar, ABCD ya Om ya, ABCD. Kalau orang Indonesia yang mau ke Australia biasanya kategorinya A, kayak di Amerika. Beda dengan orang-orang yang pengen tahu tentang Korea, Taiwan, Hong Kong, itu kan kebanyakan teman-teman TKI yang ke sana. Jadi kebanyakan kemasannya adalah segmentasi rural atau orang-orang pedesaan biasanya. Kalau di Australia itu biasanya penontonnya adalah orang-orang kota. Tentunya Om Fikri juga harus penyampaiannya dikemas dengan hype, dengan dicampur dengan bahasa Inggris mungkin, atau seperti apa gitu ya. Sampai sini paham ya Om? Ada yang ditanyakan nggak? Jelas. Sementara belum ada. Tapi udah jelas ya? Dia jelas. Oke, kira-kira setelah saya sampaikan seperti ini, apa nih yang mau dieksekusi? Planning yang Om Fikri udah nangkap, kira-kira ada bayangan apa nih yang bakal dilakukan ntar lagi? Mungkin selama ini yang tadi Mas Wawan bilang, mungkin karena saya ke subjek mungkin ya. Objek. Sorry, ke objek ya. Ya. Cara bikin itunya apa, videonya ya. Setelah Mas Wawan bilang, artinya ke subjeknya. Kalau saya mau mau ganti ke sana lah itunya mindset saya. Jadi biar lebih ini ya. Jadi bisa dicontoh ini. Nih. Semua crocker. Ya. Ini bisa dicontoh, atau mungkin cari vlogger yang Indonesia belanja mingguan di supermarket Australia. Dia kan fokusnya ke personalnya. Pertama kali melihat salju di Australia, dia kan personal, berarti orangnya yang melihat. Jadi dari judulnya, dari thumbnailnya itu personal banget. Mewakili orang Indonesia yang belum pernah ke Australia dan pengen ke Australia gitu. Siap. Jadi tips tutorial itu hanya selipan yang ada di dalam konten. Gitu. Kayak gini. Menceritakan tentang kehidupan di Australia, di KBRI. Sana kan Om Fikri tentu, sekarang udah warga negara sana ya? Iya. Tapi masih sering, bukan sering sih enggak, tapi kalau ada acara diusahakan datang. Nah, itu di KJRI lah. Itu perlu direview, apalagi habis ini momen 17-an. Momen penting, dan itu akan bisa menarik perhatian penonton banyak. 17-an upacara di sana itu gimana? Nah, seperti itu.
siap, siap. Jadi lebih ke personal, gitu Om Fikri ya? Iya, iya, iya. Jelas banget ya. Oke, terima kasih Om Fikri. Makasih banyak Mas Wawan Iya. udah waktunya. Semoga saja saya dapat rezeki nanti bisa jalan-jalan ke Australia. Nggak tahu, saya sumpah pengen banget ke Australia. Hubungin saya ya Mas ya. Iya, Pasti siap. harus hubungin saya. Iya, nanti kalau misalnya saya ke Australia nanti nggak ada yang kenal lagi kalau bukan Om Fikri nih Iya, siap. satu-satunya. Saya di Melbourne Mas ya. Di Melbourne ya? Di Melbourne ya. Siap. Nanti Iya. saya apa istilahnya harus hubungin saya lah Iya. kalau mau ke Melbourne. Nanti doain aja semoga channel saya ini berkembang dan dapat duit yang banyak dan saya bisa nabung dan saya bisa ngevlog ke sana. Amin, amin. Siap pasti Mas. Kita Ditunggu ya. Oke, terima kasih Om Fikri. Sukses ya. Oke, terima kasih Mas Wawan.